Kak Kirana. Baik, saya ingin mengucapkan salam kepada peserta Zoom Minar kita. Hari ini, alhamdulillah kita diberikan waktu dan kesempatan, dan tentu saja pertama-tama mengucapkan syukur yang luar biasa, akhirnya acara kita terlaksana. Terima kasih banyak, saya sudah dipercaya untuk menjadi moderator. Saya ingin mengucapkan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Nusantara. Baik, hari ini kita bicara tentang pendidikan inklusif dan bebas diskriminasi. Terutama adalah ketika kita menghadapi sebuah polemik terkait dengan PPDB, penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Dan bersama kita sekarang sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, tapi sambil menunggu ini mungkin kita baru kehadiran Profesor Jamhari Makruf dan Ibu Heni Supolo ya Kak ya. Jadi berarti kita mulai dengan Profesor Jamhari dulu, begitu? Prof Unifah katanya udah di dalam Mbak Cassandra. Baik, boleh saya panggil apakah Profesor Unifah sudah ada di tempat? Kalau iya, saya akan mulai dengan bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Apakah Profesor Unifah sudah ada? Sudah ya? Ya, ada. Siap. Berarti kita bisa sesuai dengan schedule. Mari kita mulai. Jadi acara kita ini kita akan menghasilkan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Profesor Dr. Unifah Roshidi, MPD, kemudian Profesor Jamhari Makruf, kemudian Ibu, ini kakak saya yang tercinta, Ibu Heni Supolo Sitepu, dan juga mungkin nanti akan ada tamu kehormatan yang tentu akan saya sebutkan belakangan. Mari kita mulai sekarang. Pertama adalah Profesor Dr. Unifah Roshidi. Beliau saat ini adalah Ketua Umum PB, Pengurus Besar PGRI, tahun 2019 sampai 2024, yang sepengetahuan saya anggotanya tersebar seluruh Indonesia sebanyak 2 juta orang. Nah, beliau ini ternyata juga Committee Member Education International Asia Pacific sebanyak 2 kali loh ya. Lalu beliau juga Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik di Diknas, itu mungkin sudah lewat, tapi beliau punya prestasi ini tahun 2011 sampai 2015. Beliau ini adalah lulusan S1 dan S2-nya IKIP Bandung, ya. Lalu kemudian juga pernah menjadi dosen di UNJ. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya berikan kesempatan, monggo Ibu Profesor Dr. Unifah Roshidi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi pada kawan-kawan Aliansi UI. Ya, betul. Kebetulan saya juga lulusan S3-nya dari UI, Mbak. Ya, jadi saya sangat apresiatif terhadap kegiatan ini. Mengapa? Karena ini adalah pilihan yang sepi, ya. Yang sepi artinya satu pilihan berani untuk memilih. Kita mendorong pendidikan yang inklusif dan non diskriminatif. Itu sebuah gerakan yang patut diberi apresiasi, dan saya sangat senang. Kedua, Prof. Komarudin Hidayat merekomendasikan, terima kasih Prof. Di tengah-tengah ini barusan di metro, di tempat-tempat lain, jadi berkejaran waktunya. Saya coba untuk menyampaikan pikiran-pikiran, karena saya adalah mewakili para guru, paling tidak anggota PGRI. Saya coba sampaikan beberapa hal, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi memantik diskusi kawan-kawan. Sebenarnya kalau kita melihat dari aturan yang ada, itu telah menjamin ya bahwa kita semua tahu bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara, dan kita itu dijamin tujuan pendirian kita itu sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 45, terutama di dalam pembukaan pasal alinea keempat, ya,
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bagi seluruh rakyat Indonesia, melindungi seluruh melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu artinya kita tidak membeda-bedakan apapun dasarnya, kondisi fisik maupun di dalam sara gitu, itu semuanya kita mempunyai hak yang sama. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, ini berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini jelas yang harus menjadi dasar bagi kita di dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya adalah pendidikan yang menjadi ruh bagi bangsa Indonesia ke depan. Nah, pendidikan inklusif juga ada diatur nih di Permendiknas nomor 32 tahun 2008. Tapi penekanannya kepada mereka yang mempunyai persoalan terhadap berkebutuhan khusus, ya, baik intelektual, mental, sosial, dan lain sebagainya. Tetapi itu juga ternyata di sini disebutkan bahwa tujuannya itu memberikan kesempatan yang luas-luasnya bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, bla bla bla, dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana. Jadi sebenarnya secara undang-undang apapun kita sebagai founding fathers mendirikan bangsa ini adalah untuk NKRI. Di mana saya langsung aja sebagai kita PGRI. PGRI itu barangkali satu-satunya organisasi yang ada namanya Republik Indonesia. Padahal sekarang tidak boleh. Ini didirikan karena sejak bersamaan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Jauh sebelum itu. Tapi yang paling menarik yang ingin saya sampaikan di sini adalah sejak awal kita jaga benar bahwa organisasi PGRI ini bersifat unitaristik. Ini penting sekali. Dan itu mewarnai jiwa kejuangan kami, yaitu tidak memandang perbedaan tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender, dan asal-usul. Ini jelas dari awal. Kemudian kita ini bersifat independen berdasarkan prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitra sejajaran dengan berbagai pihak, dan non-partisan, bukan merupakan bagian ataupun berafiliasi dengan partai politik. Jadi gerakan yang teman-teman lakukan itu satu jalan, satu hati ya dengan kami, karena itu keberpihakan kepada pendidikan inklusif dan non-diskriminatif adalah komitmen PGRI sejak didirikan dan diperjuangkan secara terus-menerus. Ya. Pendidikan yang inklusif dan non-diskriminatif adalah syarat menurut kami menuju masyarakat sipil yang beradab, berkemajuan, dan menghargai keanekaragaman untuk persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi clear di mana posisi PGRI. Nah, secara nggak sengaja, walaupun sedikit berbeda konteks, baru saja saya dikirimi ini oleh teman dari Bengkulu melalui WA. Jadi baju seragam gratis siswa baru sebaiknya jangan ada diskriminasi maksudnya. Artinya diskriminasi dalam konteks suku, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya, perlakuan kepada peserta didik, minoritas, majoritas, dan lain apapun harus tidak boleh terjadi. Karena inklusif merupakan prinsip di dalam pendidikan. Ya. Nah, kenapa ada riset-riset yang menyatakan kecenderungan, ya ada semacam keberpihakan dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus hati-hati memandangnya, sangat berhati-hati. Karena memang ekosistem pendidikan berubah, tata nilai di dalam masyarakat juga berubah. Dan itu memasuki di semua elemen, ya, dalam kehidupan rumah tangga, dalam persekolahan, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Ini masuk, dan kita mau tidak mau saling mempengaruhi. Jadi kita harus hati-hati menempatkan pemahaman soal ini, sehingga kemudian kita berharap kita mendorong bahwa terjadi keterbukaan dan persamaan hak. Misalnya ketika saya membimbing mahasiswa S3, saya menemukan bahwa
kami ya, bukan saya, kami menemukan perda-perda yang berpotensi untuk tidak memberikan kesempatan bagi semua. Kami selalu ingatkan tuh kepada mahasiswa agar saran dari riset ini seharusnya berani mengatakan bahwa tidak boleh ada ketentuan hukum yang mengikat yang hanya menghidupkan satu kelompok. Itulah contoh bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan pandangan dan pikiran agar semua, terutama di lingkungan pendidikan. Karena di lingkungan pendidikan kenapa? Karena anak-anak itu setidaknya berapa tahun ya? 15 tahun di lingkungan pendidikan. Kalau situasinya misalnya kultur sekolah ya, leadership-nya, kemudian pemerintahnya, masyarakatnya, gurunya tidak serta-merta kemudian atau gurunya sangat terbuka tetapi lingkungan sekitarnya tidak, ini adalah bagian dari PR kita bersama untuk memikirkan. Karena itu kami juga selalu mengatakan bahwa ada persoalan kualitas guru nih. Kualitas guru ini nanti bukan sekedar berimbas kepada persoalan defisit kompetensi, tapi juga berimbas kepada bagaimana profesionalisme dan individual dan sosial kompetensi daripada para guru. Ini penting. Karena itu kami juga ingin bersama-sama gimana coba 10 tahun tidak diangkat, honorer 100, 300 ribu, 500 ribu, didorong untuk sekarang harus memberikan layanan dalam masa pandemik ini, datang ke rumah-rumah, uangnya tidak ada. Ini sedikit banyak pasti mengganggu tata cara dalam pengajaran, sikap, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa kita ini punya kebiasaan bahwa kualitas guru itu adalah suatu yang komprehensif sifatnya, bukan saja semacam kemampuan profesional, tetapi juga kualitas pribadi, kualitas diri yang berkembang, yang matang sesuai dengan keberagaman, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita, melayani mereka. Nah, ini seringkali guru itu hanya disalahkan, gurunya nggak mau belajar, gurunya nggak mau berubah cara berpikir. Hampir nggak ada yang mengatakan bahwa kualitas guru itu yang sering distigmatisasikan sebagai kesalahan guru ketimbang kelemahan sistem. Ini yang harus kita pikirkan bersama adalah sistem, mulai dari recruitment, career development, sampai seterusnya. Ya, sistem ini, karena nggak ada kualitas pendidikan bagus melebihi kualitas kebijakannya. Kemudian sistem remunerasi yang berberat buruk dampaknya terhadap guru sebagai jabatan profesional disamakan dengan pegawai administrasi, persyaratan dan lain sebagainya. Banyak sekali lah ya yang menyebabkan jadi guru berada di dalam tekanan ya, dan terutama lingkungan, kultur pendidikan, kultur sosial masyarakat sangat berpengaruh. Jadi mutu itu versus kebijakan pendidikan menjadi satu hal yang harus menjadi pikiran kita bersama untuk diperbaiki. Lalu gimana kalau kita ngomong tentang smart teacher? Ya, yaitu bagi kami adalah karena perubahan peran, maka guru ya dapat mengelola sumber belajar, karena dirinya bukan satu-satunya lagi sebagai sumber belajar yang efektif, efisien, sehingga dapat memimpin pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inklusif dan non-diskriminatif. Ini penting, karena tema kita adalah inklusif dan non-diskriminatif. Ya, baik atas gender, baik atas apapun juga, ada sosial ekonomi, baik atas keyakinan, atas apapun juga. Nah, jadi dan memanfaatkan teknologi untuk mendorong siswa belajar secara mandiri berkualitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini penting banget nih, yang bagi saya, yang bagi Mas, seorang guru dapat memimpin pembelajaran yang inklusif dan non-diskriminatif. Jadi yang kalau kita mau bicara rekomendasi dari pertemuan ini harus kepada sistem, karena nanti kita masuk kepada juga perilaku, kepada kultur. Nah ini ada smart teaching. Saya mengambil memodifikasi dari kawan-kawan itu tentang smart. Apa sih? Berarti kita memang harus merekomendasi gimana kurikulum dan bahan ajar. Kurikulum dan bahan ajar ini yang inklusif bagi mereka yang berkebutuhan. Coba sekarang, dari masa pandemi,
kita ngomong memang baru pada mainstream, tapi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, siapa yang membela mereka ketika dalam keadaan sulit? Siapa yang harus membela mereka juga? Guru ini di samping pandemi itu harus tetap datang ke sekolah untuk fingerprint, untuk absen. Anaknya di rumah. Apa yang dilindungi itu cuma anaknya, gurunya enggak. Ya enggak dong, gitu kan. Itu juga termasuk diskriminasi. Kemudian leadership di semua tingkatan. Kemudian regulasi pusat dan daerah. Kemudian kultur loh ya, yang nggak boleh itu kultur. Nah, terus stigmatisasi. Nah, karena itu dia perlu smart, perlu merasakan sensing, perlu merasakan measuring, berani kita melakukan ukuran-ukuran kualitatif lah ya, nggak usah itu. Kemudian kita menganalisis, kemudian kita meresponnya kayak gimana untuk menjadi proses kebijakan. Nah, ini saya dapat dari teman dari UPI, tapi saya lihat bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk kita saat ini. Dari Profesor Din. Ini kan untuk reopening schools, ya, UNESCO guideline. Kalau saya merasa bahwa pandemik ini bisa jadi momentum buat teman-teman yang digerakkan ini. Kenapa? Kita ini kalau ini regulasi, protokol dan lain sebagainya, oke lah. Tapi kita compensating learning, yaitu yang defisit ini harus di gurunya, muridnya, defisit itu bukan soal defisit kompetensi semata. Tapi pandangan-pandangan, sikap, dan lain sebagainya harus menjadi checklist bagi teman-teman untuk di treatment selanjutnya. Selanjutnya adalah bagaimana sustain education pandemic. Ini juga menjadi masukan bagi kita. Modelnya untuk pandemik, tapi kita bisa masukkan, ya. Ini bagaimana sih terutama strengthening learning ecosystem, terutama recover learning dan rebalance kurikulum. Yang ini adalah memasukkan unsur-unsur, ya, bagaimana yang namanya pembelajaran yang bersifat pendidikan inklusif. Itu supaya orang itu nyaman. Pernah suatu kali kami menguji, ada syarat di perguruan tinggi untuk mendapatkan beasiswa bidik misi harus bisa membaca salah satu ini, kitab suci. Kita semua kemudian mengkritisi, nggak boleh begitu. Jadi kan nanti terjadi disparitas mutu. Belum apa-apa dari syarat administrasi. Dan alhamdulillah yayasan bisa menerima. Saya kira kalau kita bisa menggunakan cara-cara pendekatan yang cukup memberikan penghormatan, ya, yang cara yang efektif, itu saya kira kita semua masih bisa, karena orang pendidikan pada umumnya itu terbuka. Nah, saya mau ini new normal. Kita ini nggak ngomong yang belakang ini. Kita mau langsung ke bagian 4. New normal ataupun nanti pasca new normal menjadi normal kembali, ya, existing normal, gitu. Itu berarti kita harus memasukkan model pembelajaran dan assessment dan lingkungan belajar yang tadi, yang bisa dirasakan nyaman bagi semua. Gitu loh. Jangan sampai kemudian kita di kotak-kotak. Nah, transformasi pendidikan, ya, remodeling sistem belajar menjadi sangat penting. Ini juga jangan lupa guru-guru dan sekolah swasta menjadi perhatian. Bapak Ibu sekalian, itu dukung sekali gerakan ini, teman-teman, karena kami juga selalu berpikiran bahwa semua anak Indonesia, apapun latar belakangnya, harus mendapatkan kesempatan yang sama pada pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan kesempatan yang sama di masyarakat maupun di dunia kerja. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.